Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Pernahkah kamu membaca cerita pendek atau novel? Dalam cerita pendek atau novel, biasanya terdapat teks berupa narasi yang menceritakan dan menjelaskan secara lengkap tentang sebuah kejadian atau berbagai macam peristiwa yang dialami tokoh berdasarkan urutan waktu. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Cerita imajinasi adalah pengisahan yang bersifat angan-angan, fantasi, atau hayalan. Pada cerita imajinasi, penulis biasanya menceritakan tokoh dan latar tidak ada di dunia nyata atau bisa saja modifikasi dunia nyata. Tema pada cerita imajinasi biasanya supernatural, sihir, atau futuristik. Cerita imajinasi termasuk juga salah satu jenis teks narasi. Pada dasarnya, unsur cerita imajinasi sama saja dengan unsur cerita narasi, yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama adalah ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita imajinasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Pokoknya sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata. Ini adalah dunia imajinatif yang diciptakan penulis, sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Yang kedua, cirinya ide cerita terbuka. Ini artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berkhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema atau ide yang paling sering dilakukan kaitan dengan cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horor, fiksi ilmiah, atau science fiction, dan sebagainya. Ada kalanya meski ide cerita bersifat sederhana, namun selalu ada pesan menarik di balik setiap cerita ini. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu.
Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, sehingga yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga bisa berpindah-pindah dan berbagai hal latar yang melintas ruang dan waktu. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Contohnya seperti ada orang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, seseorang yang bisa melihat mimpi orang lain, jin yang bisa keluar dari lampu, dan sebagainya. Tokoh cerita bisa berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, meskipun secara penampilan mungkin tidak berbeda dengan kita. Yang kelima, fiktif semata. Cerita bersifat fiktif, bukan kenyataan nyata, meskipun ada juga yang diilhami oleh latarnya nyata atau objeknya nyata dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja dilebih-lebihkan. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi bervariasi, tidak melulu dalam bentuk bahasa formal. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita imajinasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pemegang peran dalam suatu cerita. Tokoh merupakan peran penting karena cerita memerlukan tokoh untuk menjelaskan peristiwa dalam cerita. Tokoh terdiri atas 3 bagian, yaitu yang bersifat protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kedua adalah alur. Alur atau bisa juga disebut plot, merupakan rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk menyampaikan tujuan. Terdapat beberapa tahapan alur, yaitu pengantar, penampilan masalah atau konflik, puncak ketegangan atau klimaks, keterangan menurun atau anti klimaks, dan terakhir penyelesaian atau resolusi. Yang ketiga adalah latar. Latar berhubungan dengan waktu, ruang, dan suasana dalam cerita. Yang keempat adalah tema. Tema adalah gagasan pokok dalam cerita. Tema pada umumnya terdiri atas tema utama dan beberapa tema bawahan. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui isi cerita tersebut. Unsur intrinsik selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah karakter tokoh yang diceritakan oleh penulis. Penokohan dapat digambarkan melalui tindakan, ucapan, pikiran tokoh, keberadaan tempat tokoh, benda-benda di sekitar tokoh, kesan antar tokoh, deskripsi langsung secara naratif. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerita imajinasi adalah ciri khas pengarang dalam menulis, menuangkan ide dan perasaan pada cerita yang dibuatnya. Gaya bahasa ini menjadi milik pribadi penulis tersebut. Unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah imajinasi yang penulis diciptakan ke dalam pandangan tokoh cerita imajinasi tersebut. Sudut pandang berhubungan dengan teknik bercerita. Sudut pandang terdiri atas sudut orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita tetapi di luar karya tersebut. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1.
Biografi pengarang. Biografi pengarang akan mempengaruhi jenis cerita yang ditulisnya. Latar belakang pengarang tersebut pasti memiliki sifat, keyakinan, dan pandangan hidup. Yang kedua, psikologi pengarang. Psikologi pengarang adalah penerapan prinsip psikologis, politik, dan sosial pengarang dalam cerita yang dituliskannya. Yang ketiga, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat dapat mempengaruhi pengarang dalam membuat cerita atau sebuah karya. Struktur cerita imajinasi. Struktur cerita imajinasi dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua adalah komplikasi atau hubungan sebab akibat sehingga masalah muncul dan memuncak. Yang terakhir, struktur cerita imajinasi adalah resolusi atau penyelesaian masalah.
Tugas pada pertemuan sekarang, catat materinya di dalam buku catatan kalian, kemudian diuploadkan hasilnya. Atau bisa dikirim melalui WA Grup Bahasa Indonesia. Nanti bukti catatannya diperiksa di pertemuan tatap muka di sekolah. Audio Jungle. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Audio Jungle.